Oke. Ya. Halo teman-teman semuanya. Kita bertemu di kelas membership dan ini adalah kelas membership yang tertinggi ya. Jadi ini adalah video di kelas membership yang tertinggi dan memang di kelas yang premium ini ya, kita membahas tentang sebuah pola, tentang sebuah pemikiran yang jauh lebih mendalam, yang jauh lebih expert dibandingkan dengan di kuliah spiritual maupun di kelas membership yang basic ya. Jadi yang kelas basic itu kita lebih membahas pola-pola yang sederhana, sedangkan di kelas yang premium ini kita membahas sebuah pola yang lebih kompleks ya, menggabungkan dengan berbagai macam pola. Oke. Nah, ini adalah video yang pertama di kelas premium dan saya akan membahas tentang satu pembahasan yang cukup menarik yang disebut dengan lompatan energi. Ya, jadi sehabis nonton video ini teman-teman akan mendapatkan satu pemahaman tentang bagaimana kita bisa menyelesaikan problem. Kenapa problem itu bisa muncul di depan kita? Kenapa kita punya trauma? Nah, itu semua nanti kita akan bahas di akhir video. Jadi video ini akan saya buat kurang lebih sekitar 20-30 menit supaya pembahasannya jadi lebih mendalam. Oke? Nah, mari kita akan bahas tentang konsep ini yang disebut dengan lompatan energi ya. Lompatan energi adalah istilah yang saya buat sendiri. Saya dapat idenya ini dari kelasnya Joe Dispenza. Ya, jadi sekali lagi, lompatan energi ini istilah saya sendiri, tapi idenya bukan original dari saya. Ya, tuh ya. Seorang seorang pengajar harus memberikan apresiasi dari mana asal ilmu ini. Ya, saya nggak tahu apakah Joe Dispenza menemukan ilmu ini apa enggak, tapi yang jelas saya mengetahui ini dari Joe Dispenza. Ya, ini adalah konsep yang diajarkan dalam seminarnya Joe Dispenza, dan ini adalah menurut saya ada konsep yang sangat-sangat powerful. Untuk bisa memahami ini, kita akan menggabungkan berbagai macam tipe pola. Nanti kita akan sama-sama belajar. Siapkan catatannya, pastikan Anda benar-benar paham di video ini. Oke? Nah, apa itu lompatan energi? Jadi begini ceritanya, ya. Kalau seseorang atau siapapun ya, seseorang mengalami trauma ya, mengalami trauma atau mengalami kejadian yang menyakitkan ya, bad experience ya. Ini di dalam pikirannya, maka ibaratnya kalau misalkan pikiran itu ibaratnya sebuah monitor gitu misalkan ya, memonitor energi. Kalau misalkan pada kejadian yang biasa-biasa saja, maka mungkin ini cuma seperti ini grafiknya. Tapi ketika ada suatu trauma, boom, ya seperti ini ya. Ini akan menyisakan sebuah gelombang yang disebut dengan lompatan energi. Jadi inilah yang disebut dengan lompatan energi. Jadi ada suatu event, ada suatu kejadian di mana kejadian itu benar-benar luar biasa. Di mana suatu kejadian itu kejadiannya benar-benar sensasional ya, benar-benar entah menyenangkan atau menyakitkan ya. Nah, biasanya itu yang menjadi problem adalah kalau kita menyimpan sebuah kenangan yang jelek ya, bad experience. Nah, perhatikan di sini, ketika mengalami LE, lompatan energi seperti ini ya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi pikiran kita akan memfokuskan perhatiannya kepada gunung ini ya, kepada tonjolan ini. Jadi kalau yang lain-lain ini ya, yang lain-lain ini yang hijau ini, yang di sekitar range-nya hijau ini mungkin ya ada diperhatikan, tapi yang namanya mind itu, yang namanya pikiran itu ya, mind ya, ia hanya lebih banyak fokus melihat kepada tonjolan yang ini. Ya, jadi tonjolan ini yang menjadi fokus perhatian, dan ingat mind itu adalah menciptakan yang namanya thought ya. Jadi mind ini akan create thought polanya ya. Jadi mind ini akan create thought. Jadi kalau kita bahasa Indonesia nih, mind itu pikiran ya. Thought itu buah pikiran. Jadi kalau Anda banyak pikiran itu sebenarnya banyak thought-nya. Ya, jadi thought ini diciptakan oleh pikiran. Jadi thought adalah hasil produk dari pikiran. Sampai sini bisa ngikutin? Ya. Nah, perhatikan di sini polanya. Namanya pikiran itu menciptakan thought. Pikiran menciptakan thought itu tidak serta-merta langsung muncul. Jadi pikiran menciptakan thought, maka pikiran harus punya topiknya, betul? Harus punya apa nih? Harus punya bahan bakunya, ya. Jadi perhatikan. Jadi mind ini menciptakan thought, ini perlu yang namanya bahan baku, betul?
Nggak bisa tiba-tiba langsung muncul thought. Ya, kalau orang Jawa bilangnya ujuk-ujuk muncul thought, nggak bisa. Pasti ada bahan bakunya. Nah, bahan baku main membuat thought, ya, adalah tonjolan ini. Jadi apa yang difokuskan? Berarti kan ini fokus, ya. Sehingga mind itu akan create thought. Jadi apa yang difokuskan oleh mind, disitulah ada energi mengalir, lalu kemudian mind akan create thought. Oke, lanjut dulu ya. Nanti sebelum kita pelajari bagannya secara keseluruhan, kita akan lanjut dulu. Ketika mind create thought, ya, mind create thought, maka thought akan membentuk emosi. Betul? Jadi ketika mind create thought, kenapa mind create thought? Karena ada sesuatu. Dari mana bahan bakunya? Ada satu hal yang menonjol, ada satu kejadian, ya. Sehingga mind create thought, thought akan create emotion, ya. Kemudian emotion akan create state of being. Ya, ini kalau kita ngomong apa ya, state of being ya bahasa Indonesianya, ya mungkin jati diri atau mood, ya state of being. Nanti kalau ditumpuk terus, emosi ditumpuk terus, akhirnya bentuk state of being. Dan kemudian state of being ini akan direspon oleh tubuh kita. Ya, direspon oleh tubuh, dan tubuh akan menghasilkan bahan-bahan kimia tertentu, menghasilkan hormon-hormon tertentu yang mendukung emosi yang diwakilkan. Ya, jadi perhatikan, kalau misalkan ini adalah kejadian yang tidak menyenangkan dan kemudian menjadikan fokus dari mind, maka thought yang muncul akan berhubungan dengan kejadian tidak menyenangkan itu. Ya, lalu kemudian emosi yang ditimbulkan pasti sesuai dengan thought yang dihasilkan. Jadi kalau kejadiannya bad, kejadiannya jelek, ya, kejadiannya traumatis, maka nggak mungkin emosinya positif, nggak mungkin, pasti emosinya negatif, betul ya? Anda mungkin merasa marah, merasa kecewa, merasa punya rasa bersalah, punya macam-macam lah, ya, punya penyesalan misalkan. Nah, muncul emosi negatif. Nah, itu kalau emosi ditumpuk terus, maka akan membentuk state of being. Ya, state of being itu berarti kepribadian, ya. Ketika sudah mencapai state of being, maka tubuh akan merespon itu dengan menghasilkan hormon yang sesuai dengan emosi yang diwakilkan. Paham ya? Nggak mungkin sekarang emosinya lagi loyo, lalu kemudian menghasilkan hormon yang gembira. Nggak mungkin. Jadi emosi loyo ini, itu tubuh, dia merintahkan ke tubuh bahwa ayo, dukung supaya apa? Supaya Anda jadi semakin bisa emosi itu semakin Anda rasakan, semakin menunjukkan bahwa tubuh, oh sekarang kita lagi sedih loh, sekarang kita lagi stres, sekarang kita lagi mumet ya, lagi ruwet hidupnya. Jadi semakin Anda fokus terus kepada problem, maka mind create a lot of thought, thought akan create emotion, emotion state of being, maka emosi jadi semakin kuat, direspon oleh tubuh, emosi jadi semakin kuat, state of being makin kuat, terus ini cycle begini terus, sampai kalau ini sudah semakin kuat, maka ini teorinya akan membentuk vibrasi, betul? Inilah yang kita pancarkan kepada semesta, dan kemudian inilah yang direspon oleh semesta. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Jadi ceritanya seperti ini, polanya, perhatikan ya. Saya ulang-ulang berkali-kali, kalau Anda ikut kelas di premium kelas ini, Anda sudah bayar mahal, fokus pada pola. Ya, Anda nggak harus menulis seperti ini, tapi dicatat berdasarkan pemahaman Anda. Ya, ini adalah polanya. Kita harus belajar pola, sehingga kalau kita belajar pola, maka kita bisa menyelesaikan problem. Kalau kita nggak tahu polanya, maka kita membabi buta, ngawur-ngawur. Oke? Nah, perhatikan di sini. Dari mana lompatan energi ini muncul? Dari trauma atau bad experience yang kita alami, ya. Jadi, sebenarnya kita mengalami sesuatu. Kita mengalami satu namanya situasi, betul? Ya. Lalu kemudian situasi ini kita alami, lalu kemudian kita analisa dengan menggunakan mind. Dari mana mind menggunakan analisa? Dengan menggunakan persepsi, dengan menggunakan memori, ya. Jadi mind ini pada dasarnya memang analisis, analytical. Ya, karena analytical maka mind ini pasti judgment, betul? Sehingga Anda bisa tahu ini situasi yang baik atau situasi yang buruk. Ini lagi happy atau lagi sedih. Ini adalah pengalaman yang menyakitkan atau menggembirakan. Nah, kemudian mind akan memberikan judgment, dan mind akan memberikan value, ya. Jadi mind akan memberikan value bahwa oh ini adalah situasi yang traumatik, ya, maka kemudian inilah yang terjadi. Oke? Anda akan wah ini berarti menyakitkan banget, ya. Nah, perhatikan di sini, ini adalah asalnya, ya. Jadi kita mengalami situasi, ya, dianalisa oleh mind, diberikan value bahwa ini ada baik ataupun buruk, maka sekarang ada positif, oke ini
mengalami satu trauma dan ini sangat menyakitkan ya. Lalu kemudian boom, ini diterima ya, diterima oleh tubuh. Jadi sebelum masuk ke sini ya sebenarnya kita menerima dulu, accept, believe, surrender. Ya, inilah izin yang kita berikan. Ya, karena apa? Trauma itu tidak akan mungkin terjadi. Bad experience tidak akan terjadi kalau tidak bisa memenuhi accept, believe, and surrender. Accept itu menerima. Ya, menerima. Believe itu percaya tanpa bertanya lagi ya. Kemudian surrender itu pasrah ya. Ya, accept, believe, and surrender. Tanpa melewati proses ini nggak akan mungkin fix. Jadi ibaratnya kalau udah dipatok palunya, ditok gitu, udah kita trauma ya. Tanpa melewati accept, believe, and surrender nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Betul? Ya, perhatikan di sini. Kita mengalami satu situasi, kemudian mind menganalisa itu, lalu kita percaya, accept, believe, and surrender pada value yang diberikan oleh mind, maka kita di-fix, divonis, oke. Kita sekarang lagi mengalami trauma, boom, kita mengalami yang namanya lompatan energi. Nah, lompatan energi inilah akan yang selalu dicari oleh mind, ya. Dan dicari oleh mind, menjadi fokus perhatian dari mind, bahwa sekarang kita lagi punya kerjaan nih, ya kita punya problem, ada satu hal yang nggak beres, ya di dalam, maka apa yang terjadi? Mind akan create thought. Ya, mind akan create thought. Nah, thought akan create emotion, emotion akan bentuk state of being direspon oleh tubuh, tubuh akan menghasilkan satu hormon yang semakin memperkuat emosi sehingga Anda menjadi semakin experience it more and more and more and more and more ya. Nah, biasanya orang dalam kondisi seperti ini apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah dia ini selalu fokusnya kemana? Fokusnya ke luar. Ya, outside. Ya, kita fokus ke environment ya. Environment. Jadi artinya kita fokus satu hal yang di luar kita, ya. Maka biasanya kita akan fokusnya ini, kita akan mencari penyebabnya apa. Apa penyebabnya sih? Kenapa kok sampai saya mengalami ini? Kok bisa seperti ini? Ya, misalkan saya mengalami satu kejadian yang bad experience, misalkan dikhianati, misalkan betrayal, betrayed itu berarti dikhianati. Ya, misalkan suami istri ya kelihatannya pasangan baik-baik saja, tiba-tiba dikhianati, suaminya atau istrinya berkhianat. Lalu kemudian mengalami trauma, mengalami suatu hal yang menyakitkan, ya. Lalu kemudian ini akan menjadi LA ya, lompatan energi, dan kemudian mind akan bertanya, kok bisa sih? Kenapa kok dia tega melakukan seperti itu? Memang saya kurangnya apa? Kenapa kok bisa begini? Kenapa kok begitu? Kenapa kok dia tega sekali? Kenapa? So many question ya, semakin dicari semakin create thought, betul? Semakin dicari semakin create thought, semakin create emotion, semakin terus begitu terus ya. Semakin hari semakin apa? Semakin thought-nya jadi semakin kuat ya, semakin hari tubuh kita jadi makin loyo, makin lemah, makin stres. Akhirnya tubuh rentan kena penyakit karena tubuh selalu berada dalam kondisi state of survival ya. Karena tubuh berada di dalam state of survival mode. Nah, sampai sini bisa diikutin ya. Nah, kalau ini terlalu cepat Anda boleh stop dulu ya. Jadi boleh stop. Yang penting Anda pelajari dulu bagannya secara keseluruhan. Ya. Nah, kita kembali lagi ke penyebab awalnya. Penyebab awalnya adalah Anda mengalami suatu situasi. Oke, suatu situasi dan kemudian diberikan label, diberikan judgment ya, bahwa ini adalah satu hal yang menyenangkan, tidak menyenangkan. Nah, perhatikan. Di sini situasi ini berarti kalau kita melihat bahwa ini adalah outside ya. Outside artinya ini situasi di luar diri kita. Situasi di luar diri kita, sehingga kita sebenarnya tidak punya kontrol apapun terhadap situasi ini. Tidak punya 100% kontrol. Karena apa? Karena situasi ini berada di mana? Betul sekali. Situasi ini berada di luar diri kita. Ya, kita merespon. Perhatikan ini ya. Terjadi sesuatu situasi dan kita merespon situasi itu. Kita merespon. Ya, kita merespon situasi dari mana? Dari luar. Oke? Ini ceritanya seperti ini terus akhirnya kita mengalami satu yang disebut dengan aduh Pak, problem Pak. Nah, perhatikan di sini ada sebuah loop ya. Sebuah loop itu artinya putaran yang nggak ada hentinya. Karena itu sekarang kalau Anda lihat problem yang Anda punya atau trauma yang Anda punya cuma itu aja.
Ya, itu dijelaskan dalam Ho'oponopono, dikatakan bahwa yang namanya problem adalah memori yang berulang karena berulang-ulang dia gitu terus. Nggak ada perubahan. Bisa dipahami? Oke? Ya, seru ya. Kita lihat videonya udah berapa lama nih. Ya, ini saya gambar secara garis besar, nanti saya akan ulang-ulang, baru 15 menit. Oke, kita tambah lagi ya. Oke. Nah, ketika kita mengalami hal yang seperti ini, ya, dalam kondisi yang seperti ini, saya yakin teman-teman juga sudah pernah mengalami hal yang seperti ini. Maka apa yang terjadi? Sekarang kita terpaku pada kejadian ini, betul? Namanya juga traumatis. Kita terpaku. Setiap saat kita memikirkan kejadian ini, sehingga boleh dikatakan hidup kita sekarang, jadi sebenarnya hidup kita sama dengan masa lalu. Kenapa hidup kita sama dengan masa lalu? Karena kita sekarang jadi traumatik. Contoh, habis dikhianati, oke, kalau gitu saya nggak mau kawin lagi. Kalau gitu saya benci sama laki-laki. Kalau gitu saya benci sama perempuan. Kalau gitu saya mau jadi gay aja misalkan ya. Jadi kenapa kok Anda melakukan seperti itu? Karena saya sudah trauma, saya sudah kapok, Pak. Saya sudah dikecewakan berkali-kali. Sehingga hidup Anda sebenarnya sama dengan masa lalu, dan masa lalu itu nggak bisa pergi. Ini mengontrol hidup. Kenapa? Karena pikiran ini, seperti tadi, pikiran ini dia fokusnya pada lompatan energi. Ya, apapun jadi lompatan energi, jadi fokusnya dia. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan suatu pembelajaran. Jadi, kalau misalkan sekarang Anda mau menyelesaikan trauma, mau menyelesaikan bad experience, mau menyelesaikan problem, maka solusinya cuma satu, yaitu Anda harus membuat satu kejadian lagi yang lebih besar dibandingkan dengan lompatan energi, ya. Atau dengan catatan, atau dengan kata lain, ya. Sekarang Anda harus membuat lompatan energi tandingan. Tanpa itu nggak bisa. Ya, mari kita lihat ya. Misalkan, ya, ini lompatan energi yang tadi, ya. Lalu kemudian ini nggak diselesaikan, ya nggak akan bisa. Nah, sekarang kita harus membuat satu lompatan energi baru yang lebih tinggi daripada ini. Barulah kemudian apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi kemudian? Sekarang pikiran, ya mind di sini, ya. Sekarang jadi fokusnya menuju yang di sini, betul? Sampai sini dulu. Ini simple sekali teorinya, ya. Tapi ini powerful untuk menyelesaikan berbagai macam problem yang kita punya dalam hidup, ya. Saya ulang lagi. Kalau tadi yang di sini, ya, mind ini, kalau kita cuma punya satu lompatan energi, ya berarti kan di sini satu lompatan energi, di mana mind itu fokusnya pada di sana, maka sulit sekali problem bisa selesai, sulit. Tapi kalau kita bertanya bagaimana Pak supaya kita bisa menyelesaikan problem yang kita punya, bagaimana menyelesaikan trauma yang kita punya, maka dari teori ini kita bisa simpulkan bahwa buat sebuah event baru, buat sebuah lompatan energi baru, ya, sehingga ini lebih tinggi. Perhatikan, lebih tinggi ya. Kalau tadi tingginya 100, sekarang tingginya 200 misalkan, ya. Buat lompatan energi baru yang lebih tinggi, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi sekarang yang lama, misalkan kalau kita sebut ini sebagai A, ini kita sebut sebagai B, sehingga yang lompatan energi yang lama, trauma yang lama, nggak begitu berkelihatan, nggak begitu kena fokus, ya. Kenapa? Karena mind sekarang fokus pada yang baru, yang lebih tinggi, yang lebih sensasional, yang lebih keren dibandingkan dengan yang A. Ya, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi sekarang A tidak lagi mendapatkan fokus dari pikiran, sehingga pelan-pelan Anda mulai bisa let go yang A. Otomatis. Ya, pelan-pelan Anda sudah bisa, bukan pura-pura tidak pernah mengalami A, tapi pelan-pelan Anda sudah mulai bisa melepas, tidak lagi hidup dikendalikan oleh masa lalu, ya mulai bisa melepas, tapi sekarang Anda punya satu hal yang baru, yaitu B, di mana B ini lebih tinggi 200. Paham ya? Oke? Sampai sini bisa diikutin? Oke, udah terlalu banyak ya? Oke, nggak apa-apa. Supaya ringan, ya nanti kita akan bahas, jadi saya nggak akan hapus video ini supaya kita bisa mempelajari ini one by one, part per part, supaya teman-teman jadi semakin ngerti ya. Nah, jadi sampai sini dulu. Pastikan teman-teman ngerti bahwa sekarang kita harus membuat B yang baru. Ya, jadi membuat lompatan energi. Jadi yang disebut dengan lompatan energi itu adalah yang ini. Ya, ini adalah lompatan energi 1. Ya, lompatan energi di A. Ini adalah lompatan energi di B. Oke? Bisa dipahami? Ya. Nah, lalu bagaimana cara membuat lompatan energi itu? Apa yang harus kita lakukan? Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi di video yang kedua. Kita akan belajar lompatan energi itu supaya bisa terbentuk caranya bagaimana.
Ya, lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengalami lompatan energi? Itu nanti kita akan bahas di video yang kedua. Dan saya yakin video itu akan jadi semakin seru, semakin kompleks, semakin menarik. Ya, nah dari sini Anda bisa menilai bahwa video yang kita buat di video yang di kelas mastery ini memang sedikit lebih dalam, ya. Karena itu saya minta teman-teman harus punya effort yang lebih juga untuk bisa memahami ini. Ya, saya yakin kalau Anda bisa memahami ini bisa mengubah hidup Anda 180 derajat. Karena kita tidak melawan hukum alam, kita mengikuti hukum alam. Ya, perhatikan. Apa buktinya Pak mengikuti hukum alam? Mari kita lihat di sini ya. Kalau kita punya problem, kita punya trauma, lalu kemudian kita menyelesaikannya itu dengan cara, ya, nomor satu, misalkan Anda pergi minum obat, misalkan, ya mungkin Anda pergi ke dokter karena tubuh Anda nggak bisa tidur. Perhatikan di sini ya, kalau Anda sudah stres di sini, ya, kalau kita lihat bagannya, kalau kita nggak mengubah apapun, ya maka perhatikan akan ada dampak tubuh di sini, betul? Akan ada dampak tubuh di situ dan apa ya? Ini akan mengakibatkan tubuh Anda jadi punya gangguan, entah punya penyakit atau mungkin nggak bisa gangguan tidur atau Anda merasakan depresi dan segala macam. Ya, lalu solusinya adalah Anda minum obat penenang misalkan. Apakah salah? Enggak. Tapi obat itu tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena itu hanya fokus pada tubuhnya aja. Oke, pada tubuhnya aja. Jadi kalau Anda pergi ke psikiater misalkan, ya bukan berarti salah, enggak. Kadang-kadang tubuh kita jadi out of control, ya mungkin kita sudah tiba-tiba kena yang namanya bipolar, kena yang namanya schizophrenia, itu karena out of control sudah. Maka kita perlu untuk sedikit menenangkan. Tapi itu bukan solusinya, bukan solusi total, bukan solusi tuntasnya. Solusi sementara, iya betul, nggak salah. Anda minum obat penenang, obat tidur, supaya Anda bisa membantu pikiran untuk lebih tenang, ya. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena selama pikiran kita masih fokus pada lompatan energi itu, maka dia akan terus create thought. Betul, selama dia create thought, maka terus ini proses akan berlangsung terus-menerus karena thought ini adalah pintu masuknya. Betul? Paham ya? Jadi kalau Anda masuk ke dalam pergi ke psikiater misalkan dikasih obat, ya bisa menyelesaikan tapi short term. Sama juga dengan kalau Anda pergi ke hipnoterapi atau Anda pergi ke psikolog. Kalau Anda pergi ke psikolog, yes, bukan berarti nggak menyelesaikan masalah, bisa menyelesaikan masalah, tapi as long as kalau lompatan energi ini belum beres, ya, tidak ada lompatan energi yang kedua, ya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi sekarang Anda akan justru malah menambah thought-nya. Karena kalau Anda pergi ke psikolog atau Anda pergi ke hipnoterapis, maka Anda itu diajak untuk melihat masalah itu. Ya, jadi masalah itu digali lagi, ditanya lagi, kenapa kok bisa mengalami seperti itu? Kok bisa? Seharusnya begini, seharusnya kamu jangan gitu, harusnya begini, harusnya begitu. Sehingga sekarang kita lebih fokus pada thought-nya, padahal thought adalah hasil dari mind. Paham ya? Padahal thought ini adalah hasil dari mind, dan mind itu hasil dari fokus pada lompatan energi. Sehingga kalau kita fokus pada thought-nya, maka membuat pikiran jadi semakin giat, semakin kenceng, semakin semangat untuk buat thought baru. Betul? Ya, jadi wah benar juga ya, harusnya saya tidak boleh begitu. Cobalah, harusnya begini, harusnya yang salah adalah ini, harusnya itu. Nah, mulai muncul thought lagi. Ditambah lagi kalau Anda melakukan hipnoterapi, misalkan Anda diajak untuk melihat masa lalu, ya kemudian dikasih, penyebabnya karena saya kena ini, kena itu, dan segala macam. Justru malah semakin keruh. Jadi ibaratnya tuh air sudah keruh, kita keruhkan lagi. Sehingga thought yang muncul akan semakin liar. Paham ya? Ya. Lalu kemudian solusinya apa? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya karena kita akan fokus pada lompatan energinya ini. Apakah itu bisa jadi pemikiran baru? Kita lihat aja. Ya, kita lihat pembelajarannya. Nah, sekali lagi, ilmu seperti ini saya dapatkan dari ikut di kelasnya Joe Dispenza, bukan murni ilmu saya sendiri, dan ilmu seperti ini, pemahaman seperti ini yang bisa membantu banyak orang di kelasnya Joe Dispenza untuk bisa sembuh dari penyakitnya, sembuh dari problem hidupnya yang begitu ruwet. Ya, dengan melakukan konsep seperti ini. Ya, tentu saja Anda tidak akan bisa menemukan grafik seperti ini atau penjelasan seperti ini kalau Anda cuma sekedar baca bukunya. Ya, ini adalah hasil rangkuman yang saya buat diri saya sendiri dan sudah saya praktekkan juga kepada diri saya sendiri. Oke, itulah nilai tambah yang saya tambahkan kepada Anda. Anda bisa baca bukunya. Di kelas medium kita baca bukunya Joe Dispenza bareng-bareng. Di kelas yang expert ini kita merangkumkan. Nah, yang mahal nih rangkumannya nih. Ya, kita merangkum supaya Anda menjadi semakin paham. Nomor satu, dipahami dulu. Setelah Anda paham, baru kita bisa praktek. Ya, ini dulu. Pahami betul yang disebut dengan lompatan energi. Good?
Oke, sudah 24 menit ya videonya. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Kita sambung nanti di video selanjutnya. Thank you. I love you all. Bye.